Dan tidak lama sejak itu, ternyata ibunya pun meninggal. Dan hal ini membuat Joanne sangat shock, sangat sedih ya. Halo guys, welcome back to my channel. And it's me, Ivani. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel saya akan berisi mengenai informasi-informasi atau cerita-cerita yang menarik dan inspiratif, dan juga mengenai mental health. Dan kalau kalian suka dengan tema-tema seperti ini, jangan lupa subscribe tentunya. Hari ini kita akan membahas cerita apa ya? Tentunya cerita yang menarik dan inspiratif. Mari kita mulai. Cerita kali ini berdasarkan kisah nyata yang sangat inspiratif. Dimulai dari seorang anak kecil yang berusia 5 tahun. Kita sebut saja namanya Joanne. Joanne ini sangat menyukai menulis dan menulis. Hobinya memang menulis. Dan dia kalau sudah menulis, dia akan berlama-lama dengan hobinya tersebut. Untuk ukuran anak 5 tahun, Joanne sudah dapat menciptakan karakternya sendiri, yaitu seekor kelinci. Dan ketika ia menunjukkan ke ibunya malahan sangat mendukung Joanne untuk terus mengembangkan bakat menulisnya. Tetapi Joanne sendiri adalah anak yang sangat introvert, anak yang sangat antisosial. Jadi bisa dikatakan di usia 5 tahun, dia hanya memiliki teman yang sedikit aja gitu. Karena ya memang dia tidak suka, dia hanya sukanya menghayal, menulis, dan seperti itu. Pada usia 15 tahun, Joanne harus kehilangan neneknya. Neneknya dan Joanne ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan dari situ Joanne mulai merasakan bahwa dia mulai mengalami yang namanya ketidakberuntungan ya. Jadi hubungan dengan ayahnya mulai terasa menjauh. Dan tidak lama setelah itu juga ibunya diketahui bahwa memiliki penyakit yang serius yang bisa merenggut nyawanya. Dan tidak lama sejak itu, ternyata ibunya pun meninggal. Dan hal ini membuat Joanne sangat shock, sangat sedih ya. Dan dia benar-benar tenggelam di dalam itu, karena dia benar-benar merasa sendirian, dan ayahnya pun juga menjauhkan. Nah, kehidupan dijalani Joanne, dia beranjak dewasa, dia akhirnya mencari pekerjaan di koran lokal ya. Akhirnya dia menemukan sebagai guru bahasa Inggris di Portugal. Jadi dia berangkat ke Portugal dan memulai pekerjaan pertamanya. Joanne memulai kehidupan barunya di Portugal sebagai guru bahasa Inggris. Pada suatu hari, secara tidak sengaja, Joanne bertemu dengan seorang jurnalis koran ya. Jadi seorang wartawan lah seperti itu. Dan mereka akhirnya sering ngobrol, sering men-sharingkan sesuatu bersama, dan sama-sama menyukai novelis Inggris yang bernama Jane Austen. Jadi hubungan mereka akhirnya semakin dekat, dan semakin dekat. Akhirnya mereka juga menjalin percintaan. Joanne dan jurnalis tersebut akhirnya menikah, dan kehidupan mereka sangat diberkati sampai dengan mereka mendapatkan seorang bayi perempuan, anak perempuan yang sangat lucu. Tetapi balik lagi, akhirnya kehidupan Joanne merasa kok kehidupan saya mulai balik lagi ke arah yang gelap. Jadi dia mulai merasakan ketidakberuntungannya lagi. Hal ini dimulai dari entah bagaimana, tidak diceritakan ya dalam ceritanya, bahwa dia mulai menjadi korban dari ejekan teman-temannya. Jadi mulai sering dinyinyirin. Akhirnya Joanne harus meninggalkan rumahnya. Suaminya pun menyuruh Joanne untuk keluar. Jadi intinya adalah mereka resmi bercerai, dan Joanne harus keluar dari rumah, and then harus mengurus anaknya seorang diri. Joanne memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut dan memulai hidupnya lagi. Bayangkan saja, sebagai single parent, dan Joanne juga sudah tidak bekerja lagi. Jadi dia berhenti, single parent, so dia mesti urus anaknya. And then waktu itu adalah kehidupannya kelam sekali, karena benar-benar no money at all. Joanne dan bayinya berusaha hidup, tapi kebanyakan dia hidup
dari hasil dikasihani sama orang lain, dikasihani oleh temannya Joanne. Jadi rumahnya itu dibayarkan sewanya oleh temannya. Juga kalau Joanne dapat makanan, kadang-kadang Joanne tidak makan sama sekali karena dia harus membaginya bersama dengan putrinya. Jadi dia rela tidak makan. Pokoknya dia mengalami sesuatu yang kita sebut depresi. Akhirnya dia juga memutuskan untuk rasanya saya hidup selesai aja sampai di sini, karena dia merencanakan bunuh diri. Tapi balik lagi, akhirnya Joanne merasa enggak, saya harus tetap bertahan, saya harus tetap survive demi anak saya, demi putri saya. Akhirnya Joanne memulai melakukan apa yang dia suka. Joanne berpikir, apa yang saya suka ya? Akhirnya dia kembali ke hobi masa kecilnya, yaitu menulis novel anak, menulis novel fantasi. Ya, itulah yang dilakukan Joanne pada saat itu. Joanne begitu hanyut kepada hobinya menulis ini. Dia menulis terus. Dia lakukan dengan sepenuh hati. Dia tidak memikirkan kanan kirinya dia, dan dia fokus banget untuk menulis. Apalagi ketika anaknya bisa dia tinggalkan. Dia langsung buru-buru pergi ke kafe, dia tulis novelnya, dan kadang-kadang dia hanya memesan satu cangkir kopi dari dia pagi sampai dengan selesai. Pokoknya dia tulis, dia sangat fokus mengenai hal ini. Sampai akhirnya novel pertamanya dia pun jadi. Setelah menyelesaikan novelnya, akhirnya dia buru-buru mengirimkan novelnya ini ke penerbit. Tetapi apa yang dia dapatkan, penerbit bilang no. Lalu dia pergi ke penerbit kedua, dan jawabannya no. Dia pergi ke penerbit selanjutnya, jawabannya juga no. Begitu banyaknya penerbit yang menolak novelnya. Tidak hanya itu, mailbox-nya pun penuh ya, di email itu yang mengatakan no, novel kamu tidak diterima untuk diterbitkan. Dia mulai merasa, si Joanne ini mulai merasa benar-benar saya ini tidak beruntung ya. Dan dia juga merasa apakah novel saya ini, cerita saya ini memang jelek banget gitu. Jadi level confidence-nya si Joanne ini pun akhirnya drop. Kira-kira ada sekitar 12 penerbit yang menolak novelnya si Joanne. Akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Seorang editor dari perusahaan penerbit Bloomsbury akhirnya mau membaca novelnya si Joanne. Dia duduk, lalu dia baca, dan dia merasa tertarik. Dan dia menghubungi Joanne agar Joanne mau menerbitkan novelnya di Bloomsbury, perusahaan penerbit Bloomsbury ini. Dan akhirnya editornya juga agak yakin ya, karena ketika si Joanne ini mengajak putrinya dan putrinya membaca sendiri novel ibunya, putrinya itu sangat antusias membaca novel ibunya. Dan ini membuat si editor itu merasa, nah kayaknya novel kamu memang layak untuk kami terbitkan. Dan juga si editor itu berusaha untuk me-encourage ya, menyuruh si Joanne untuk mencari pekerjaan yang full time. Dan akhirnya kehidupannya si Joanne mulai tertata lagi nih. Pada usia ke-31 tahun, di tahun 1997, Joanne berhasil menerbitkan buku pertamanya dia yang berjudul Harry Potter. Ya, si Joanne yang dari tadi saya ceritakan adalah J.K. Rowling, penulis dari Harry Potter. Dia pertama menerbitkan novel Harry Potter sebanyak 1000 copies, 1000 eksemplar untuk dijual. Dan dalam waktu 5 bulan saja, buku ini sudah memenangkan reward pertamanya di Nestle Smarties Book Prize. Wow. Dan dari situ dengan segera Joanne yang dari tadi kita kenal sebagai orang yang depresi, sebagai single mother yang sangat fighting gitu ya, sangat struggle untuk menghidupi anak perempuannya,
juga seorang yang sempat ingin bunuh diri menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi penulis terkenal di seluruh dunia loh. Dan siapa sih yang tidak kenal Harry Potter? Harry Potter itu kurang lebih ada 7 series ya, 7 buku Harry Potter. Dan tidak tanggung-tanggung, cerita Harry Potter ini juga akhirnya difilmkan. Dan sama seperti bukunya, film Harry Potter juga sangat meledak di pasaran. Tidak tanggung-tanggung lagi, pada tahun 2004, majalah Forbes, majalah yang sering mengelis ya orang-orang terkaya di dunia, memasukkan J.K. Rowling sebagai salah satu milioner di dunia yang terkenal yang mendapatkan hasil dari menulis. Ini satu-satunya orang yang mendapatkan kekayaannya dari menulis loh, bukan dari bisnismen atau apa, yaitu hanya ada si J.K. Rowling ini. Dan kalau kita lihat si J.K. Rowling ini, kita tidak bisa lupakan ya bahwa dia benar-benar struggling, dia benar-benar berjuang. Nah, tetapi apa yang kita bisa petik dari si J.K. Rowling ini, setelah mendapatkan itu semua, uang yang dia dapatkan juga banyak sekali dia sumbangkan untuk amal ya, untuk amal, dan juga dia menyumbangkan sebagian besar untuk orang-orang yang menderita penyakit multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini adalah penyakit yang merenggut nyawa ibunya. Dan kenapa saya bilang bahwa ini dia menyumbang sangat banyak ya? Sebab di periode selanjutnya si J.K. Rowling ini tidak masuk lagi dalam seorang milioner ya, seorang milioner si majalah Forbes ini, yang berarti bahwa uangnya sebagian besar dia tarik dan dia sumbangkan ke badan-badan amal. Benar-benar mulia kan hatinya dia. Dari kehidupannya si J.K. Rowling ini kita bisa belajar bahwa perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Kalau kita mau berjuang, pasti akan ada hasil yang menunggu kita. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian mau komentar? Kalian tertarik dengan cerita ini? Silahkan kalian berikan komentar. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe dan share cerita ini ke orang-orang yang kalian sayang jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat dan layak untuk di-share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.